keluar dari kafe, melarikan ke rumah sakit. Ipa mengikuti Iqbal dan Rose, sedangkan Dewa yang ingin menyusul tapi ditahan oleh Airin yang meringis kesakitan. Rose, kamu sadar dong, aku takut nih, nanti aku dimarahin bapak sama ibu kamu, ucap Ipa. Air matanya mulai jatuh. Dia memeluk sepupunya dengan erat. Pelan-pelan dia merasakan sesuatu membasahi kakinya. Saat dia menengok ke bawah, ternyata darah dari Rose mulai menetes. Mas, tolong cepat, ada darah, keluar darah, ucap Ipa panik. Iqbal yang bahunya ditepuk serta mendengar teriakan Ipa segera memacu mobilnya dengan kencang. Untungnya rumah sakit tak sampai 10 menit dari tempat mereka. Dia memarkirkan mobil di depan ruang IGD. Iqbal turun menggendong Airin masuk ke ruangan. Para perawat yang sedang piket mendekati mereka lalu mulai menangani Rose. Iqbal dan Ipa disuruh menunggu di luar ruangan. Aduh, bagaimana ini? Aku takut kalau Rose dan bayinya kenapa-kenapa, keluh Ipa. Iqbal hanya diam saja melihat Ipa khawatir. Dia mengambil HP dan mengetik sebuah pesan. Dasar banci, kau tidak bisa menjaga, jangan dinikahi, biarkan dia milik aku, Sen. Pesannya terkirim. Dewa yang menerima pesan itu wajahnya bersemu merah. Dia menancap gas ke rumah sakit terdekat. Mas, sakit. Mas, kakiku sakit, rengek Airin. Tangannya memegang lengan Dewa. Lelaki itu hanya diam, wajahnya tegang. Dia tak tahu siapa yang akan dia utamakan. Fokusnya sekarang ke rumah sakit untuk membawa Airin supaya diberi pertolongan dan menjenguk Rose. Sampai di rumah sakit, Dewa memapa Airin menuju poliklinik. Setelah Airin masuk ke ruangan, Dewa meninggalkannya, berlari menuju ruang IGD. Terlihat Iqbal sedang duduk di kursi depan ruangan. Dewa mendekat. Dewa melayangkan tinjunya ke muka Iqbal. Lelaki itu terjatuh dari tempatnya duduk. Tak terima mendapat tinju dari Dewa, Iqbal bangkit lalu melayangkan tinju juga kepada Dewa. Mereka saling memukul. Ipa yang baru saja datang segera melerai mereka. Hei kalian, apa-apaan? Berhenti, teriak Ipa. Dewa dan Iqbal menghentikan kegiatan mereka. Kamu ngapain kesini? Sana pergi bersama gundukanmu. Rose tak butuh kamu, usir Ipa. Dia emosi apalagi mengingat Rose sedang berjuang melawan maut. Kamu jangan sembarangan bicara sama saya. Rose itu istri saya, bela Dewa. Pantas enggak kamu disebut suami? Saat istri membutuhkan kamu tapi kamu lebih memilih menolong wanita lain. Jangan memberi label diri kamu sebagai suami kalau kamu tidak bisa menjadi suami yang baik, ujar Ipa. Saya bilang jangan ajari saya. Tahu apa kamu menikah? Baru urusi rumah tanggaku, seru Dewa. Halah, ngapain menikah muda kalau dapatnya lelaki kayak kamu? Rugi, balas Ipa. Baru saja Dewa hendak membalas kata-kata Ipa, dokter yang menangani Rose keluar lalu mendekati Iqbal. Pak, alhamdulillah istrinya sudah selamat dari maut, bayinya juga bisa kami tolong. Tapi lain kali tolong jaga baik-baik, jangan sampai kejadian seperti tadi. Untuk sementara waktu biar istrinya bed rest dulu. Jangan kemana-mana, jangan sampai keluar darah lagi. Jelas dokter tersebut panjang lebar. Dia menepuk bahu Iqbal. Lelaki itu hanya mengangguk tanda paham. Maaf dok, saya suaminya, ucap Dewa. Dokter yang mendengar itu seketika berbalik menatap Dewa lalu berkata, oh maafkan saya pak, saya pikir mas yang tadi suaminya. Habisnya dia yang nganter, ucap dokter tersebut. Kalau begitu permisi. Masih ada pasien yang mau saya tangani dan tolong administrasinya diurus. Dokter itu berlalu. Dewa menatap Iqbal tak suka. Dia berkata, ngapain masih di sini? Sana pulang. Aku sudah ada. Saat Iqbal hendak beranjak pergi, terlihat Airin datang menyusul Dewa. Saat sampai, Airin langsung bergelanyut manja di lengan Dewa. Mas, kok ninggalin aku? Ayo kembali ke sana, aku belum bayar, ucap Airin. Dia menarik tangan Dewa. Mau tak mau dia harus ikut. Iqbal mengurungkan niatnya untuk pulang.
Khawatir jangan sampai butuh bantuan. Benar saja belum 5 menit seorang perawat mendatangi Iqbal meminta tanda tangan. Ros akan dipindahkan ke kamar perawatan. Setelah semua beres, Iqbal dan 2 orang perawat membawa Ros ke ruang VVIP. Dari jauh terlihat Ipa berjalan. Dia dari bagian pendaftaran mengurus administrasi Ros. Melihat Iqbal membawa Ros, dia mengikuti. "Dewa mana?" tanya Ipa. Mereka berjalan beriringan mengikuti berengkar Ros yang didorong oleh perawat. "Gak tahu, tadi pergi bareng Airin," jawab Iqbal jujur. Kurang asam, bisa-bisanya dia masih urus wanita yang membuatnya hampir kehilangan anak dan istri. Ipa mencak-mencak tak karuan. Iqbal tersenyum melihat sepupu Ros itu. "Sudah, gak usah dipikirin, kan ada saya," ucap Iqbal. "Yeh, apa hubungannya sama kamu? Tetap juga nanti yang dicari si banci itu," omel Ipa. Setelah melewati beberapa koridor, sampailah mereka ke ruang perawatan yang dituju. Iqbal membantu perawat memindahkan Ros. Ipa mengabari kedua orang tua Ros. Mereka terkejut dan akan segera berkunjung. Ipa juga memberitahu kedua mertua Ros. Mereka pun segera menyusul. "Tinggal aja, jangan pulang. Sebentar lagi kedua orang tua Ros dan mertuanya akan datang. Aku tidak mau disalahkan. Bisa bantu jelaskan yang terjadi?" Pintah Ipa. Iqbal mengangguk. Dia cukup akrab dengan orang tua Dewa. Selang 1 jam HP Ipa berbunyi. Ternyata Pak Amir dan Bu Ros. Ipa mengangkat dan menjelaskan di mana Ros dirawat. 10 menit kemudian orang tua dan mertua Ros datang. Ibu Ros langsung menangis di samping anaknya. Bu Rati juga ikut menangis. Ros yang masih belum sadar dicium dan dipeluk oleh kedua wanita itu. Iqbal yang melihat Pak Dirman segera mendekat dan menyalami orang tua itu. Pak Dirman seperti bingung kenapa Iqbal ada di situ. "Om, apa kabar?" tanya Iqbal. "Baik, kamu kok bisa ada di sini?" tanya Pak Dirman tak mengerti. "Dia yang nolong Ros, Om," celetuk Ipa. Pak Dirman beralih menatap Ipa, sedangkan yang ditatap malah menoleh ke arah lain. "Pah, kok kamu gak jaga mbak kamu? Bukannya kamu bilang mau ikut sama dia untuk jaga dia?" tanya Bu Lela. "Mana saya tahu tante kalau si racun bakalan seperti itu," ucap Ipa. "Si racun?" tanya Bu Lela. Ipa yang sedang sadar telah keceplosan segera melarat ucapannya. "Enggak tante, maksudnya mana tahu kalau Ros mau kepleset," ucap Ipa. Dia menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Pak Dirman dan Bu Rati saling bertatapan. Dia tahu maksud Ipa. Pak Dirman keluar dari ruangan. Dia ingin menelpon Dewa. Tapi matanya tertuju pada Dewa yang sedang berjalan bersama dengan Airin. Pak Dirman melangkah ke arah mereka. "Kalian apa tak punya otak? Istri kamu sakit, tapi masih bersama wanita ini." Pak Dirman langsung memberondong mereka dengan makin. Dewa yang melihat bapaknya kelabakan, Airin mengkeret bersembunyi di balik badan Dewa. Mereka yang berada di dalam ruangan berlari keluar karena mendengar suara teriakan Pak Dirman. Bu Rati mendekati suaminya, menarik pelan agar tak emosi. Tapi Pak Dirman tak peduli. Dia sudah sangat emosi dengan kelakuan anaknya. Apalagi ini sudah menyangkut kehidupan cucunya. "Ayo jawab," Pak Dirman meneriaki Dewa. "Pak, maaf, tapi ceritanya tidak seperti itu," Dewa membela diri. "Terus seperti apa?" tanya Pak Dirman. Dewa terdiam. Dia tak tahu harus berkata apa. "Dasar kamu suami tak tahu diri. Terus apa gunanya kamu bawa Airin ke sini?" Pak Dirman kembali bertanya kepada Dewa. Matanya menatap Airin. Wanita itu balik menatap lelaki yang di depannya. "Ayo jawab," bentak Pak Dirman. "Sudah, jangan membentak Mas Dewa terus. Kenapa Bapak tak mengerti kalau saya dan Mas Dewa saling menyukai?" Airin membentak Pak Dirman. "Jaga mulutmu. Aku ini orang tua. Lagian aku tidak bertanya sama kamu," potong Pak Dirman. "Memang kenyataannya seperti itu," ucap Airin. "Sekali lagi kamu menjawab, aku tak segan-segan mengusirmu," seru Pak Dirman.